semuanya, kita kembali lagi di mata kuliah Etika Profesi dan Teknopreneurship. Untuk materi kita minggu ini masih kita lanjutkan untuk materi etika profesi. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar 4 materi. Yang pertama ada organisasi dan kode etik profesi. Yang kedua ada cyber ethics, yaitu adalah etika menggunakan internet. Yang ketiga ada undang-undang hak cipta dan perlindungan program komputer, serta yang terakhir yaitu adalah tinjauan regulasi kejahatan di internet. Pertama kita belajar tentang organisasi dan kode etik profesi. Pertama ada organisasi profesi. Jadi untuk organisasi profesi ini sendiri merupakan suatu organisasi yang mengatur dan juga tentunya melakukan standarisasi kualitas untuk menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan juga menciptakan kepercayaan terhadap hasil kerja profesi untuk masyarakat. Jadi untuk sebuah profesi dalam proses profesional ini tujuannya adalah untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang tentunya akan diakui oleh pemerintah serta juga masyarakat sebagai pengguna jasa profesi tersebut. Jadi untuk tujuan profesi sendiri ini adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, kemudian untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut itu nanti akan ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Jadi yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa, dan yang terakhir itu adalah sebuah kepercayaan. Untuk proses profesional kita artikan dulu, ini merupakan sebuah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesi. Jadi ini nanti akan ada 3 langkah proses untuk profesional, yaitu adalah yang pertama munculnya asosiasi informal, yang kedua ada identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu, yang ketiga ada para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah munculnya asosiasi informal. Jadi untuk asosiasi informal ini merupakan sebuah tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah memiliki minat sama terhadap suatu profesi ataupun sebuah pekerjaan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu adalah identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Jadi karena memiliki kepentingan yang sama, maka komunitas tersebut ini adalah mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Kemudian yang ketiga, para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Jadi seiring dengan berkembangnya lingkup profesi yang dijalani ataupun perkembangan ilmu dan teknologi, maka diperlukan untuk mengformalkan komunitas tersebut menjadi sebuah organisasi yang resmi dan sudah diakui oleh pemerintah dan juga masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh untuk organisasi-organisasi profesi yang ada IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Jadi ini memang tempat atau organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter yang ada di Indonesia saja. Kemudian ada juga IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi ini memang organisasi profesi akuntan di Indonesia. Kemudian ada Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Ini organisasi profesi insinyur ini memiliki latar belakang pendidikan, yaitu di bidang teknik ada teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan masih banyak teknik yang lainnya. Ada juga ISFI atau Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Jadi ini memang organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika sarjana farmasi dan atau apoteker di Indonesia. Kemudian ada Aptikom. Jadi untuk Aptikom sendiri ini memang Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Ilmu Komputer. Jadi ini kerjasama antara perguruan tinggi di bidang IT
yang nantinya diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kerjasama, baik itu antar perguruan tinggi ataupun antar perguruan tinggi dengan pemerintah dan juga pelaku usaha. Jadi ini beberapa program kerja dari Aptikom, ada Munas, ada Rakornas, ada Sarasehan, dan masih banyak yang lainnya lagi. Kemudian ada Mastel. Jadi untuk Mastel ini adalah sebuah lembaga nirlaba. Ini merupakan sebuah wadah bagi seluruh pelaku usaha. Nah, di sini ada di dalam bidang telekomunikasi dan multimedia, ada industri, ada asosiasi profesional, dan juga para pengamat serta peminat dalam bidang telematika. Nah, untuk Mastel ini sendiri fungsinya itu sebagai jembatan yang menghubungkan dan mempertemukan seluruh kepentingan antara pemerintah dan juga para pelaku usaha serta peminat di bidang telematika. Kemudian ini ada beberapa kelompok kerja Mastel, ada penyiaran, ada konvergensi, ada roadmap ICT, dan masih banyak yang lainnya. Untuk fungsi pokok organisasi profesi ini sendiri nanti akan ada 5 fungsi pokok dalam peningkatan profesionalisme. Jadi untuk yang pertama itu adalah mengatur keanggotaan organisasi. Jadi maksudnya itu adalah menentukan, di sini sebuah organisasi profesi ini menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, dan juga syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi. Kemudian untuk yang kedua yaitu adalah membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuannya sesuai dengan teknologi. Jadi maksudnya itu adalah sebuah organisasi profesi ini menjadi jembatan antara perkembangan yang sudah terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya. Jadi misalnya adalah apabila muncul sebuah teknologi atau tren baru yang berkaitan dengan profesi, jadi anak organisasi profesi ini akan mengadakan workshop, seminar, ataupun mungkin kegiatan lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan standarisasi pelaksana sertifikasi profesi bagi anggotanya. Jadi dengan kepemilikan sertifikasi yang sudah diakui secara nasional ataupun internasional ini, orang tersebut akan terlihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. Kemudian untuk perannya sendiri, organisasi profesi ini adalah mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, termasuk juga mengatur syarat-syarat untuk sertifikasi. Yang keempat yaitu adalah membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota. Jadi etika profesi sendiri kalian kan sudah tahu, jadi aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Kemudian aturan-aturan tersebut kan menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan ataupun yang tidak. Nah, di situ termasuk juga pedoman keprofesionalan yang sudah digariskan bagi sebuah profesi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Jadi untuk sanksi ini diterapkan bagi pelanggar kode etik profesi, tentunya untuk mengikat semua anggotanya. Nah, sedangkan organisasi TI di Indonesia ini sudah berdiri sejak tahun 74. Jadi tepatnya itu adalah 18 April 1974. Yang dinamakan IPKIN atau Ikatan Pengguna Komputer Indonesia. Jadi kemudian seiring dengan perkembangannya, IPKIN kemudian berganti nama menjadi IPKII atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Nah, asasnya sendiri, asas dari IPKII itu adalah asas Pancasila. Nah, tujuannya itu adalah ikut berperan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer serta informatika yang tentu saja di Indonesia supaya dapat menunjang pembangunan nasional serta berperan sebagai sebuah
wadah komunikasi, konsultasi, dan juga koordinasi antar anggotanya. Jadi untuk fungsi dari organisasi profesi TI di Indonesia ada dua. Yang pertama itu adalah menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Contohnya itu adalah pendidikan, pelatihan, ada diskusi, seminar, ada workshop juga yang tentunya berhubungan dengan bidang komputer dan juga informatika. Kemudian yang kedua itu adalah mengadakan kerjasama dengan organisasi yang sejenis selama maksud dan tujuan dari organisasi tersebut itu tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari IPKIN atau IPKII. Kemudian keanggotaannya sendiri ada 4. Jadi ada anggota biasa, anggota muda, anggota kehormatan, dan juga anggota perusahaan. Sedangkan untuk tata organisasi dari IPKIN itu sendiri ada rapat anggota IPKIN atau pemegang kekuasaan. Yang kedua ada Dewan Pengurus IPKIN, yaitu itu adalah Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat atau Cabang, dan juga pengurus harian. Kemudian beberapa komunitas organisasi independen yang lainnya, masih banyak yang lainnya, nanti kalian bisa cari-cari atau kalian cari tahu di internet. Kemudian untuk kode etik. Jadi kode etik sendiri kan kalau kita artikan satu persatu, untuk kode sendiri itu adalah kumpulan sandi ataupun buku atau undang-undang dan kata yang sudah disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup di dalam masyarakat. Kemudian untuk etik sendiri itu merupakan sebuah moral, filosofi ataupun ajaran kesusilaan. Jadi untuk kode etik sendiri itu merupakan sebuah sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang di sini itu secara tegas menyatakan apa yang benar ataupun yang baik dan apa yang tidak benar ataupun apa yang tidak baik bagi seorang profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Kemudian untuk tujuannya sendiri yaitu adalah pelaku profesi ini dapat menjalankan tugas dan kewajibannya serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Untuk prinsip dasar kode etik profesi ini lumayan banyak. Jadi yang pertama itu ada prinsip standar teknis. Jadi di sini setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Kemudian ada prinsip kompetensi. Jadi untuk para anggotanya ini harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jasa profesionalnya. Kemudian ada juga prinsip tanggung jawab profesi. Jadi setiap anggota di sini harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan juga profesional dalam semua kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat ada prinsip kepentingan publik. Jadi untuk para anggotanya ini berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan dan juga menunjukkan komitmen atau profesionalismenya. Untuk prinsip dasar kode etik yang selanjutnya yaitu ada prinsip integritas, yaitu pelaku profesi ini harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat ataupun publik. Kemudian ada prinsip objektivitas, yaitu pelaku profesi harus mengesampingkan antara kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian prinsip kerahasiaan, jadi setiap anggota ini harus menghormati kerahasiaan informasi yang sudah mereka peroleh selama melakukan jasa profesional, dan mereka tidak boleh memakai ataupun mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari orang yang menggunakan jasa mereka. Yang terakhir yaitu adalah prinsip perilaku profesional. Nah, di sini para anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Untuk tanggung jawab moralnya itu sendiri, yang pertama adalah bertanggung jawab untuk setiap kerugian moral.
jika itu adalah sebuah konsekuensi dari sesuatu yang sudah kalian lakukan. Kemudian yang kedua yaitu adalah bertanggung jawab terhadap kerugian apabila terjadi sebuah kelalaian. Yang ketiga yaitu adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul apabila kita sudah mengetahui bahwa ada orang yang akan melakukan sesuatu yang tentunya itu adalah menimbulkan kerugian dan kita membiarkan itu terjadi begitu saja. Kemudian kita mulai masuk ke cyber ethics atau etika menggunakan internet. Yang sudah kita ketahui kalau perkembangan teknologi ini terus mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan yang salah satunya yang mengalami kemajuan sangat signifikan itu adalah perkembangan di internet. Jadi untuk era internet ini sendiri sudah membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Jadi ada munculnya beberapa hal baru untuk membangun dan juga memperbaiki. Contohnya ada di bidang pendidikan, yaitu ada e-learning. Untuk di bidang bisnis ada e-commerce dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk sendiri sebenarnya apa sih kepanjangannya? Itu merupakan sebuah singkatan atau memang sebuah kata untuk istilah tertentu. Nah, jadi untuk internet sendiri itu adalah sebuah kependekan. Kepanjangannya yaitu adalah Interconnection Networking, tapi sekarang ini sudah menjadi International Networking. Kemudian untuk saat ini internet memang sudah merupakan sebuah jaringan yang sangat besar yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit, menjadi satu jaringan yang saling mengakses. Kemudian dengan internet tersebut kita sudah dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Jadi ini kita selanjutnya akan berbicara tentang perkembangan internet dulu. Jadi awalnya itu pada tahun 1773 internet pertama kali dikembangkan oleh sebuah lembaga riset di Amerika Serikat. Nah, disingkatnya itu adalah DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Kemudian dari jaringan internet yang sudah dihasilkan oleh proyek DARPA itu diberikan nama ARPANET. Nah, untuk protokol yang digunakan yaitu adalah NCP atau Networking Communication Protocol. Nah, setelah sudah melakukan penelitian dengan jumlah host yang itu mencapai lebih dari 1000 titik, nah kemudian protokol ini mengalami perkembangan menjadi TCP dan hostnya itu DNS sebagai standarisasi nama domain dan menggantikan fungsi tabel host. Kemudian pada awal tahun 90-an, nah kita sudah mulai masuk di www, ada chatting, ada email. Kemudian untuk menelpon teman dan juga saudara di luar negeri pun sudah menggunakan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Nah, kemudian beberapa alasan mengapa era internet ini memberikan dampak yang cukup signifikan dari berbagai aspek. Yang pertama itu adalah kalian dapat mengakses 24 jam dalam sehari. Kemudian kalau sekarang yang kita rasakan itu biayanya sudah sangat murah sekali dibandingkan dulu. Kemudian kita diberikan kemudahan juga dalam membangun sebuah relasi. Kalau kita punya bisnis tentunya dengan pelanggan, kalau misalnya teman-teman kita jauh, mungkin dengan teman-teman kita. Kemudian untuk karakteristik dunia maya sendiri itu yang pertama adalah internet tentunya identik dengan cyberspace atau dunia maya. Jadi apa sih sebenarnya cyberspace ini? Jadi merupakan sebuah ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik ataupun electromagnetic waves.
Kemudian setelah kita tahu definisi ini, kita bisa tarik kesimpulan nih tentang karakteristik dunia maya, yaitu yang pertama adalah beroperasi secara maya atau tak tampak. Kemudian yang kedua ada dunia cyber ini selalu berubah dengan sangat cepat sekali. Kemudian untuk dunia maya ini sendiri tidak mengenal batas teritorial. Orang-orang yang dilakukan dalam cyberspace ini tanpa melaksanakan aktivitasnya, tanpa harus menunjukkan identitasnya juga. Kemudian yang terakhir yaitu adalah informasi di dalamnya ini bersifat publik atau dapat diakses oleh siapapun. Nah, di sini kita mulai pentingnya etika di dunia maya. Yang pertama tentunya hadirnya internet dalam kehidupan kita ini telah membentuk sebuah komunitas yang baru atau komunitas masyarakat tersendiri. Nah, kemudian untuk surat menyurat yang dahulunya itu dilakukan secara tradisional, kalau dulu kita taunya itu adalah kantor pos. Tetapi sekarang sambil kita di tempat atau kita tidak usah kemana-mana, kita hanya duduk dan mengetik di depan komputer, terus kita kirim atau kita tekan dengan tombol send. Nah, surat tersebut sudah bisa sampai ke tujuan dan itu pun dalam hitungan detik saja. Beda kalau sama dulu. Kalau dulu kita harus menulis tangan dulu. Setelah itu kita bawa ke kantor pos. Nah, untuk sampai ke alamat tujuan pun itu kita juga perlu waktu beberapa hari. Kemudian yang ketiga, untuk perkembangan internet yang sangat pesat ini, perlu dibuat juga aturan-aturan atau etika beraktivitas di dalam dunia maya. Jadi, beberapa alasan untuk mengenai pentingnya etika dalam dunia maya atau etika berinternet. Nah, ini ada beberapa. Hal yang pertama itu bahwa pengguna internet itu berasal dari berbagai negara. Nah, mungkin kita aja yang masih dalam satu negara, kita memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang sangat berbeda. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang perbedaan negara. Nah, itu pasti akan sangat beragam sekali. Kemudian untuk pengguna internet itu tidak mengharuskan saling mengenal dalam arti yang sesungguhnya. Mungkin saja kita kenal dengan orang tersebut, tapi kita belum pernah bertatap muka dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan internet ini memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Dan yang terakhir, kalian harus memperhatikan bahwa pengguna internet ini akan selalu bertambah di setiap harinya dan memungkinkan maksudnya penghuni baru di dunia maya. Nah, ini contoh etika dalam berinternet. Netiquette sendiri ini adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Kemudian untuk standarisasinya ini sudah ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force. Jadi ini merupakan sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari perancang jaringan, kemudian ada operator, ada penjual, ada peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan juga pengoperasian internet. Kemudian kalau kalian mau lebih jelas, kalian bisa mengunjungi websitenya di www.ietf.org. Kemudian beberapa poin yang diatur dalam jadi ada netiquette one-to-one communication. Di sini maksudnya adalah komunikasi yang terjadi antar individu atau face to face dalam sebuah dialog. Contohnya itu adalah kalian berkomunikasi melalui email. Kemudian untuk beberapa hal tentang netiquette pada komunikasi dengan email.
Yang pertama, kalian perlakukan email itu secara pribadi. Jadi maksudnya kalau misalnya ada seseorang menginformasi atau gagasan kepada kalian secara pribadi, nah kalian tidak sepatutnya itu mengirimnya ke forum umum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian jangan membicarakan orang lain. Jadi kalian jangan membicarakan orang lain apalagi kejelekannya. Jadi hati-hati aja kalian terhadap apa yang kalian tulis, karena email ini memiliki fasilitas forward yang seperti kalian tahu kalau forward itu mengizinkan penerima untuk meneruskan ke orang lain. Kemudian kalian jangan menggunakan CC. Jadi kalau kalian mengirimkan mail ke sejumlah orang, jangan kalian cantumkan nama-nama pada kolom CC. Kalau kalian melakukan itu semua, itu tadi, atau kalian mencantumkan nama-nama ke dalam kolom CC, maka semua orang yang menerima email ini akan bisa melihat alamat yang lainnya. Jadi kalian lebih baik tulis di send to. Kemudian kalian gunakan BCC aja atau blind carbon copy. Jadi setiap orang itu hanya bisa melihat alamat emailnya mereka sendiri. Kemudian jangan menggunakan format HTML, karena kalau kalian mengirimkan menggunakan format tersebut, nah pesan penting ke rekan kalian, tanpa memastikan bahwa program email rekan ini bisa memahami kode HTML. Mungkin kalau kita yang backgroundnya itu orang IT sedikit mengerti lah kalau ada format HTML, tapi kalau orang-orang yang awam, nah itu mereka akan sangat kesusahan sekali dalam menelaah apa isi dari email kalian. Nah kemudian ada juga etiket dari administrator. Jadi yang pertama, melakukan publikasi secara tertulis tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan user apabila dihadapkan pada pesan yang tidak sah atau ilegal. Kemudian kalian juga harus menjelaskan aturan-aturan itu kepada pengguna mengenai kuota disknya atau penyimpanannya, atau juga sistem rule yang lainnya. Kemudian kalian memberikan jawaban dengan segera apabila ada user yang mengajukan pertanyaan mengenai pesan yang tidak sah dengan sesegera mungkin. Kalau tadi netiquette dalam komunikasi one-to-one atau langsung face-to-face seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah netiquette dalam one-to-many communication. Jadi maksudnya itu adalah satu orang dengan beberapa orang sekaligus. Contohnya ada mail list dan ada net news. Nah, untuk netiquette untuk berkomunikasi bagi pengguna mailing list dan juga net news. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, kalian coba baca terlebih dahulu mailing list tersebut sebelum kalian memutuskan untuk melakukan posting surat yang pertama kali ke mail list tersebut. Nah, jadi untuk hal ini kalau kalian lakukan itu akan membantu kalian untuk mengerti lingkungan mail list ini yang dimasuki itu tentang apa sih. Kemudian kalian juga harus berhati-hati dengan kata yang akan kalian tulis. Nah, kalian coba ingat kembali bahwa kata-kata tersebut itu akan disimpan di sebuah lokasi yang dapat diakses oleh orang banyak dan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian artikel atau tulisan yang akan kalian posting itu haruslah ringkas dan to the point saja. Kemudian kalian juga tidak boleh mengirimkan artikel yang berbau spoofing atau pemalsuan dan juga lelucon, kecuali memang di mail list tersebut itu adalah bernuansa humor atau temanya adalah humor. Kemudian kalian jangan mengirim file yang berukuran besar karena nantinya akan mengganggu sistem.
Jadi lebih baik kalian menggunakan hyperlink yang menunjukkan pada resource lain yang dituju. Nah, ini untuk usernya, kemudian untuk administratornya. Nah, untuk administratornya yang pertama yaitu kalian juga harus memperjelas aturan-aturan tentang pemakaian mailing list ataupun net news yang sejelas-jelasnya. Jadi kalian jelaskan juga bagaimana cara berlangganan net news, kemudian untuk mendaftar mail-listnya dan bagaimana melakukan posting. Kemudian kalian juga jelaskan aturan-aturan kepada pengguna mengenai kuota penyimpanan atau kuota disk ataupun sistem rules yang lainnya. Kemudian kalian juga harus pastikan untuk selalu memonitor kondisi sistem setiap waktu termasuk bagaimana kondisi jaringan sistem tersebut. Kemudian untuk pelanggaran internet, seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kita melakukan pelanggaran di dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan mendapatkan sanksi. Contohnya itu adalah sanksi sosial. Untuk sanksi sosial sendiri ini bisa berupa teguran ataupun dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Jadi yang awalnya tadi itu adalah sanksi sosial yang berupa teguran ataupun pengucilan. Kalau misalnya pelanggarannya ini dikembangkan, itu akan menjadi sebuah pelanggaran hukum dan itu nanti sanksi hukum yang akan berbicara. Nah, demikian pula dengan pelanggaran etika berinternet. Jadi sanksi yang akan diterima itu akan dikucilkan dari kehidupan komunitas berinternet ataupun bisa saja dikeluarkan dari keanggotaan mailing list. Ini untuk materi kita tentang cyber ethics, kemudian kita akan masuk ke dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungan Program Komputer. Jadi Indonesia sendiri ini sudah memiliki Undang-Undang Hak Cipta atau UU HC yang memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual masyarakat Indonesia. Nah, untuk UU HC itu sendiri sudah mengalami beberapa penyempurnaan. Nah, jadi mulai dari UU nomor 6 tahun 82, kemudian disempurnakan nomor 7 menjadi 87. Kemudian sampai yang terakhir itu ada UU nomor 19 tahun 2002. Kemudian hak cipta kita secara umum. Jadi hak cipta ini sendiri maksudnya adalah suatu hal khusus untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, memberikan izin tanpa mengurangi, pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi untuk hak cipta yang dimaksud itu adalah undang-undang yang terdiri dari hak ekonomi dan juga hak moral. Nah, untuk hak ekonomi sendiri itu adalah mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk yang terkait. Sedangkan untuk hak moral sendiri itu adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan ataupun dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut atau hak ini terkait telah dialihkan. Jadi untuk poin penting dalam yang pertama tentunya adalah pencipta. Jadi ini bisa seseorang atau beberapa orang bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Ada juga orang yang merancang suatu ciptaan dan membuat karya cipta. Kemudian yang kedua ada ciptaannya, yaitu hasil setiap karya dalam bentuk yang khas menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemegang hak cipta. Jadi pemegang hak cipta ini merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta. Orang yang menerima hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut. Kemudian kita mulai berbicara tentang sifat karakteristik dari hak cipta. Jadi untuk hak cipta ini dianggap sebagai benda bergerak. Nah, hak cipta ini dapat beralih ataupun dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian karena pewarisan ataupun hibah
ataupun wasiat, ataupun perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ini kembali lagi ke undang-undang yang berlaku. Kemudian untuk hak cipta, apabila penciptanya ini meninggal dunia, bisa menjadi milik ahli warisnya dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Kemudian apabila hak cipta yang tidak atau belum diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya. Dan yang terakhir, untuk hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptaannya, seperti karya peninggalan sejarah, benda budaya, ataupun cerita hikayat dongeng, ini menjadi milik negara. Nah, untuk jenis-jenis hak yang dapat dilindungi itu ada apa saja sih? Yang pertama ada buku. Nah, di sini ada ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang pertama ada buku, program komputer, pamflet. Kemudian ada layout, karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis yang lainnya. Ada juga ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenisnya. Ada alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan. Ada juga lagu ataupun musik atau tanpa teks. Ada drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim. Kemudian ada juga seni rupa yang dalam bentuk lain, ada juga seni lukis, gambar, seni ukir. Kemudian ada juga arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan masih banyak yang lainnya. Kemudian hal-hal yang dianggap hak cipta, yang pertama itu adalah pengumuman dan atau perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. Kemudian yang kedua, pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak itu atau hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan berita aktual baik seluruhnya ataupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar. Dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Nah, untuk masa berlaku hak cipta itu sendiri, untuk buku, pamflet, dan lain-lainnya seperti yang sudah tertampil di layar, itu selama 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Kemudian kalau ada program komputer, sinematografi, dan lainnya, itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jadi sebelum kita lanjutkan materi, saya akan berikan ketentuan dulu untuk absensi kita di minggu ini. Untuk absensi nanti akan ada 4. Kita lakukan seperti biasa di siasat. Nah, untuk syarat dari absensi tersebut, silakan kalian tuliskan NIM kalian ×2 pertanyaan dari setiap materi yang sudah kita bahas hari ini. Seperti itu. Kemudian untuk ketentuan pidana, nah ini bisa kalian baca dendanya, denda tersebut. Kemudian kita mulai lanjutkan perlindungan hak cipta program komputer. Jadi kalau berdasarkan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 3. Nah, ini nanti untuk perlindungan hak cipta program komputer sendiri itu nanti akan sangat berguna sekali apabila kalian sudah menciptakan sebuah program yang baru. Jadi berdasarkan dari undang-undang tersebut, program komputer ini adalah sekumpulan instruksi yang dapat diwujudkan dalam bentuk bahasa,
kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila kalian gabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk juga persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat 2. Nah, di sini dijelaskan bahwa pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer ini memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Jadi pasal ini berarti bahwa pemegang hak cipta ini memiliki hak untuk memberikan izin ataupun melarang dalam penyebarluasan ciptaan mereka. Kemudian dalam hal perangkat lunak komputer ini terdapat 2 lisensi. Secara umum yang pertama ada lisensi program yang penyebarluasannya itu harus meminta izin dari pemegang hak cipta, seperti yang sudah terjadi pada perangkat lunak komersial. Kemudian yang kedua adalah lisensi yang membebaskan penyebarluasan perangkat lunak ciptaannya seperti yang terjadi pada perangkat lunak yang open source. Ini masih di pasal-pasalnya. Nanti ini bisa kalian sambil baca, sambil kalian kembangkan lagi, atau kalian cari referensi di internet. Kemudian ini dendanya apabila dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial, itu bisa dipenjara selama 5 tahun ataupun denda paling banyak sebesar 500 juta. Kemudian lisensi program komputer. Jadi untuk lisensi sendiri itu maksudnya adalah pemberian izin tentang pemakaian sesuatu. Nah, di dalam sini kan kita berbicara tentang perangkat lunak komputer yang diberikan oleh pemilik atau pemegang hak cipta atas sesuatu tersebut. Nah, untuk latar belakang pemberian lisensi ini tergantung dari masing-masing pihak pemegang hak cipta. Ada yang mereka memberikan tanpa pamrih, tapi ada juga yang memberikan dengan ketentuan tertentu. Kemudian untuk lisensi ini sendiri tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang bersifat formal. Nah, pada dasarnya itu adalah pemberian izin, tetapi akan lebih baik kalau misalnya lisensi ini diformalkan sehingga dapat diketahui bahwa pihak-pihak lain baik yang akan menggunakan maupun tidak. Kemudian untuk jenis-jenis dari untuk program komputer ini menurut Microsoft dalam The Halloween Document, yang pertama itu ada lisensi komersial. Maksudnya itu adalah apabila kalau kalian mau menggunakan software yang diciptakan dengan lisensi ini, kalian harus membeli ataupun mendapat izin penggunaan dari si pemegang hak cipta. Kemudian ada lisensi trial software. Jadi maksudnya itu adalah di sini dimaksudkan untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat. Nah, contohnya itu misalnya ada Adobe Photoshop CS trial version, biasanya 30 hari. Kemudian ada juga lisensi non-commercial use. Jadi maksudnya ini diperuntukkan untuk kalangan pendidikan ataupun yayasan tertentu di bidang sosial. Contohnya ada Start Office. Ini dapat dijalankan di bawah Linux ataupun Windows sekaligus. Kemudian ada lisensi shareware. Jadi di sini mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, mengopi ataupun menggandakan tanpa harus kalian meminta izin dari si pemegang hak cipta dan juga tidak dibatasi oleh waktu. Contohnya ada Winship, ada PenShop Pro, ada ACDC. Kemudian ada lisensi freeware.
Jadi biasanya ini kalian temukan pada piranti lunak yang bersifat mendukung atau memberikan fasilitas tambahan. Nah, contohnya plugin seperti software iCandy yang sudah menempel pada Adobe Photoshop. Kemudian ada lisensi royalty free binaries. Jadi kalau ada perangkat lunak yang memiliki lisensi ini, maksudnya ini serupa. Kalau untuk lisensi royalty free binaries ini serupa dengan lisensi freeware, tetapi kalau untuk free binaries ini produk yang ditawarkan adalah library yang berfungsi untuk melengkapi perangkat lunak yang sudah ada dan bukan merupakan suatu piranti lunak yang berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir ada lisensi open source. Nah, jadi di sini membebaskan para pengguna untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah dan juga meningkatkan kinerja dari perangkat lunak tersebut. Kemudian ada perangkat lunak bebas. Jadi di sini ada dua kecenderungan pemberian lisensi. Yang pertama, penerima lisensi ini dapat menggunakan program komputer tetapi tidak mempunyai hak untuk melihat source code dari program tersebut. Nah, ini contohnya ada Microsoft Windows, ada Office, ada Adobe Acrobat, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, untuk penerima lisensi ini dapat menggunakan program komputer dan mempunyai hak untuk melihat dan menggunakan source code dari program tersebut. Nah, ini contohnya ada Mozilla, ada GPL. Nah, kemudian pada perkembangannya sendiri ini pastinya ada yang pro, ada yang kontra juga. Ada yang setuju bahwa hak cipta software yang ada tidak setuju, ada yang tidak setuju juga dengan hak cipta software. Nah, jadi ada copyright dan copyleft. Nah, salah satunya itu dari Richard Stallman. Nah, alasan-alasannya yang pertama yaitu adalah hak cipta ini bisa menghalangi masyarakat dalam mendapatkan potensi manfaat dari perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kedua, hak cipta ini dapat mematikan inovasi. Nah, kemudian apabila ketika seseorang itu telah membeli program, seharusnya mereka memiliki hak penuh atas software tersebut, tetapi hak cipta kebebasan itu sudah hilang. Nah, jadi dari latar belakang ini muncul sebuah komunitas open source. Nah, di sini untuk open source ini memberikan 4 jenis kebebasan, yaitu untuk menjalankan, mempelajari, menyebarluaskan, dan juga meningkatkan kinerja dari software tersebut. Contohnya ada Linux. Yang ada hak cipta dalam perangkat lunak bebas. Jadi maksudnya perangkat lunak bebas ini bukan berarti bahwa perangkat tersebut tanpa pemilik ataupun pemegang hak cipta. Tapi pengakuan hak cipta atau perangkat lunak tersebut ini terlihat dari kewajiban penggunanya untuk tetap mencantumkan hak cipta dalam pendistribusiannya. Ada 4 hal ketentuan dalam penyalinan, pendistribusian, dan memodifikasi perangkat lunak bebas. Yang pertama, pemegang lisensi ini boleh memodifikasi satu atau lebih salinan program atau bagian dari program yang mereka miliki sehingga memberikan suatu karya baru yang berdasarkan program dan menyalin serta mendistribusikan modifikasi atau karya seperti yang telah disebutkan. Yang kedua, memberitahukan dengan jelas disertai dengan tanggal perubahan atas modifikasi yang sudah dilakukan. Yang ketiga, karya yang sudah dimodifikasi ini yang diedarkan baik seluruh ataupun sebagian itu dilisensikan tanpa biaya kepada pihak ketiga di bawah lisensi tersebut. Kemudian yang terakhir, untuk program yang dimodifikasi, pemegang lisensi ini tidak boleh merahasiakan syarat dan kondisi yang terkait dengan pengumuman pemberitahuan hak cipta dan garansi, kecuali jika memang hal tersebut ini tidak ditampilkan atau dicantumkan.
ini untuk pendaftaran hak cipta. Jadi untuk hak kekayaan intelektual itu biasanya disingkat HKI, dipahami sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan sebuah produk ataupun proses yang berguna bagi manusia. Jadi pada intinya itu HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari sebuah kreativitas intelektual. Jadi untuk organisasi HKI tingkat dunia itu dikenal sebagai World Intellectual Property Organization atau disingkat sebagai WIPO. Jadi setiap negara pada level ASEAN ini pun memiliki organisasi HKI. Jadi untuk pengurusan HKI di Indonesia ini ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, ini ruang lingkup HKI-nya. Ada ruang lingkup HKI atau paten ini meliputi dari paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang dan indikasi geografis. Untuk hak cipta ini meliputi program komputer, naskah, seni, musik, film, foto, dan juga database. Nah, ini proses. Nah, langkah-langkahnya bisa kalian lihat di gambar. Nah, kalau permohonannya masing-masing wilayah, tetapi sekarang sepertinya sudah bisa yang online. Nah, untuk hak cipta, yang pertama, kalian memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk atau pembajakan sistem operasi. Kedua, ada namanya self-lifting. Jadi menggunakan lisensi melebihi kapasitas penggunaan seperti yang tercantum dalam lisensi tersebut. Kemudian ada penjualan CD-ROM ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal, dan juga mendownload secara ilegal. Nah, ada juga Software Alliance atau BSA. Jadi ini sebuah kelompok produsen perangkat lunak dan personal komputer internasional. Hasil survei dari pada tahun 2018 dan nilai komersial dari instalasi perangkat lunak PC yang tidak berlisensi. Yang pertama, nah ini bisa kalian lihat di gambar. Kemudian untuk pelanggaran hak cipta ada 3. Yang pertama, membangun masyarakat sadar hukum. Kedua, ada kampanye untuk memerangi pembajakan. Yang ketiga adalah substitusi yang lebih murah. Nah, jadi ini ada diskusi. Nanti kalian coba diskusikan dengan kelompok kalian. Jadi ini tugas kelompok. Tugas kelompok yang terakhir. Jadi kalau misalnya kalian pembajakan perangkat lunak itu di Indonesia sangat marak sekali, apalagi CD bajakan dan situs-situs online ataupun streaming. Kemudian tugas kalian yaitu adalah kalian coba cermati kondisi tersebut dan kalian diskusikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut pengalaman kalian, apakah penyebab terbesar dari maraknya pembajakan di Indonesia? Nah, kalian coba sebutkan sebabnya. Kalian tuliskan juga urutannya berdasarkan penyebab yang paling besar menurut kelompok kalian. Kemudian kalian tulis pula langkah yang mungkin paling tepat atau upaya pencegahan maraknya pembajakan yang terjadi di Indonesia. Kalian tuliskan berdasarkan dari skala prioritas menurut kelompok kalian. Nah, ini tugas kelompok terakhir, nanti akan saya buatkan postingan di Google Classroom. Kemudian kita yang terakhir, tinjauan regulasi kejahatan di internet. Yang pertama ada crime.
Jadi itu adalah bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Nah, cybercrime itu sendiri adalah maksudnya sama dengan computer crime atau kejahatan komputer. Jadi untuk definisinya itu sendiri adalah perbuatan ilegal, tak beretika atau perilaku tanpa izin yang dikaitkan pada proses otomatis dan atau pada sebuah transmisi data. Menurut peneliti yang lainnya, kemudian karakteristiknya sendiri. Nah, untuk cybercrime sendiri ini bisa muncul sebagai akibat dari adanya komunitas dunia maya di internet. Untuk karakteristiknya sendiri ada 5. Yang pertama itu adalah ruang lingkup. Nah, jadi bersifat global, melewati batas negara atau transnasional. Yang kedua ada sifat kejahatan atau non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga pelaku kejahatan, jadi cybercrime ini bersifat universal atau susah diidentifikasi. Yang keempat adalah modus kejahatan, jadi memanfaatkan teknologi dalam modus operandinya. Yang kelima yaitu adalah jenis kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa materi ataupun non-materi, bisa waktu, nilai, jasa, uang ataupun yang lainnya, dan juga bisa menimbulkan kerugian pada bidang politik ataupun ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Untuk jenis cybercrime itu ada 3 hal. Yang pertama jenis berdasarkan dari jenis aktivitas, yang kedua motif kegiatan, yang ketiga itu adalah sasaran kejahatan. Yang pertama berdasarkan jenis aktivitasnya. Nah, ini ada beberapa. Termasuk di dalamnya itu adalah hacking dan cracking. Nah, itu ada hijacking, ada cyber terrorism, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebagai tugas kelompok tambahannya, kalian cari pengertian dari cybercrime berdasarkan dari jenis aktivitasnya. Jadi ini di sini kan ada A sampai K. Kalian cari tahu pengertiannya itu apa saja. Misalnya unauthorized access, itu maksudnya apa sih? Atau kalau lebih bagus lagi kalau misalnya kalian cari istilah lainnya yang terkait dengan cybercrime yang belum ada di sini, itu akan menjadi tambahan nilai buat kelompok kalian. Kemudian kalau berdasarkan kegiatan itu dibagi menjadi 2, yaitu cybercrime sebagai tindakan murni kriminal atau cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu cybercrime menyerang individu, ada pornografi, cyber stalking, cyber trespass. Kemudian ada cybercrime menyerang hak milik, dan yang terakhir itu adalah cybercrime menyerang pemerintah. Kemudian untuk cara penanggulangan, ada secara personal, kalian bisa mengamankan sistem komputer yang kalian gunakan. Kemudian secara global, yang pertama ada modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acara yang diselaraskan dengan konvensi internasional. Kemudian bisa meningkatkan sistem pengamanan jaringan nasional sesuai standar internasional. Kemudian meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum, meningkatkan kesadaran warga tentang cybercrime dan juga cara pencegahannya. Ada meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral dalam penanganan cybercrime. Nah, contohnya itu ada perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties. Kemudian yang ketiga, penanggulangannya yaitu perlunya cyber law. Jadi undang-undang khusus di bidang IT baik pidana ataupun perdata.
Kemudian ada juga perlu dukungan lembaga khusus. Jadi ada lembaga pemerintah dan juga non pemerintah, ada yang internasional dan juga nasional. Begitu. Jadi untuk materi kita minggu ini ada 4, sedangkan tugas kelompok kalian itu nanti ada 2. Jadi kalian diskusikan baik-baik dengan kelompok kalian. Nanti akan saya buatkan postingan di Google Classroom. Untuk materi kita minggu ini sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi dan terima kasih.